Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah, azani wa azakumullah, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di malam ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali membacakan kitab Fawaidul Fawaid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala. Bab selanjutnya yang beliau bawakan yaitu faslun sabatul mu'min indal maut. Bab tentang keteguhan seorang mukmin ketika menghadapi kematian. Keteguhan seorang mukmin ketika menghadapi kematian. Beliau di sini akan menjelaskan tentang bagaimanakah seseorang, terkhusus seorang mukmin, ketika dia itu meyakini bahwasanya pasti semuanya akan mati, akan meninggal dunia, maka mereka kaum mukminin itu akan mempersiapkan dirinya. Dan bahkan tidak hanya kaum mukminin, siapa saja, mereka siap tidak siap, mau tidak mau, ajal pasti akan menjemputnya. Maka seorang mukmin tentunya berbeda dengan umumnya orang. Dia akan betul-betul mempersiapkan datangnya suatu masa yang pasti akan datang, yaitu ajal, kematian ini. Sehingga beliau di sini akan menjelaskan bagaimanakah seharusnya kondisi seorang mukmin ketika dia menghadapi kematian, ketika menghadapi kematian ini. Beliau sebutkan di sini yang pertama, li syahadati an la ilaha illallah, bahwasanya syahadah an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Ta'ala, indal mauti, ketika mati, maksudnya ketika akan meninggal, ta'sirun azimun, memiliki pengaruh yang besar, memiliki dampak yang besar. Jadi orang yang dia itu mengucapkan dua kalimat syahadat, atau lebih tepatnya yaitu kalimat thayyibah, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, maka ketika sebelum wafatnya, sebelum meninggalnya, dia mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah,
ini memiliki dampak yang sangat besar. Cuma pertanyaannya, apakah setiap orang itu dimudahkan di akhir hayatnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka mungkin kita sudah sekian puluh kali bahkan menyaksikan akhir hidup seseorang. Apakah itu keluarga kita, ataukah itu teman kita, kerabat kita, dan lain-lain, atau mungkin orang lain. Maka tidaklah semua di antara mereka dimudahkan untuk di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ini menunjukkan siapa yang Allah mudahkan ketika di akhir hidupnya kemudian mengucapkan la ilaha illallah, ta'thirun azim, ada dampak pengaruh yang sangat besar. Maka di sini beliau tidak menyebutkan, ditanukilkan dari keterangan yang lainnya bahwasanya diantaranya ini bersumber dari hadis Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda dalam hadis Abu Dawud dan dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir perkataannya, artinya mau wafat, mau meninggal, yang dia katakan dari yang diucapkan adalah la ilaha illallah, sebelum dia meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka beliau sabdakan dakhalal jannah, masuk surga. Ini menunjukkan para jamaah kalimat la ilaha illallah ta'thirun azim, memiliki dampak yang sangat besar karena bisa memasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini kita harapkan, dan supaya kita dimudahkan akan hal ini para jamaah, maka tidak hanya sekedar qaul, tidak hanya sekedar ucapan saja. Di sini meskipun dalam lafaz lain ya, mangkana fi akhiri kalami atau qauli, perkataannya la ilallah, ini perkataan tapi artinya adalah tidak hanya perkataan saja, yang artinya tidaklah dimudahkan oleh Allah Ta'ala ketika seorang itu tidak memahami apa itu kalimat la ilaha illallah. Tapi sebaliknya kalau dia itu senantiasa mengutamakan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dimudahkan Allah Ta'ala untuk mengucapkan hal ini di akhir hayatnya. Maka disinilah pentingnya mempelajari arti, makna, kandungan, isi dari kalimat la ilaha illallah. Oleh karena di dalam hadis yang lainnya itu dengan lafaz yang lainnya, di antara disebutkan di dalam hadis yang lain yang bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, atani atin min rabbi, bahwasanya telah datang kepadaku yaitu utusan dari Rabbku, fa'ahbaroni, maka dia mengabarkan kepadaku, basyaroni, atau beri kabar gembira kepadaku, annahu man mata min ummati, bahwasanya siapa saja yang meninggal dari umatku ini, la yusyriku billahi syai'an, bahasanya la yusyriku billahi syai'an, tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Di sini maknanya para jamaah, kalau yang pertama kalimat la ilaha illallah, kemudian si kalimatnya adalah la yusyriku billahi syai'an, ini satu hal yang menjadi konsekuensi. Siapa saja di antara kaum muslimin, kaum mukminin yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya dia harus meninggalkan berbagai macam kesyirikan.
Ya, tidaknya sekedar ucapan berarti, tidak sekedar ucapan tauhid atau la ilaha illallah saja, tapi konsekuensinya berbagai macam kesyirikan harus ditinggalkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak hanya sekedar ucapan la ilaha illallah. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya kalimat la ilaha illallah merupakan ta'sirun azim, memiliki pengaruh efek dampak yang besar fi takfiris sayyiati wa ihbatiha, bisa menghapuskan keburukan-keburukan kejelekan dan juga bisa menghilangkannya. Namanya orang masuk surga para jamaah, itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah membersihkan dosa-dosanya. Kalau seorang itu kemudian masih memiliki dosa yang belum bersih, yang Allah belum mengampuninya, Allah belum membersihkannya, otomatis dia harus dibersihkan dulu di nerakanya Allah Ta'ala. Demikian. Maka dia mengatakan kalimat la ilaha illallah di antara dampak besarnya itu bisa menghapuskan dosa atau menghilangkannya. Lianna syahadatun min abdin mukinin, oleh karenalah persaksian dari seorang hamba yang mukinin, yang dia yakin ketika mengucapkan la ilaha illallah, dia yakin biha dengan kalimat itu, arifin bimadmuniha, dan kemudian dia tahu, ngerti kandungan di dalamnya. Ini boleh katakan demikian. Jadi tidak hanya sekedar ucapan, tapi dia meyakini dan dia memahami kandungan di dalamnya. Kalimat la ilaha illallah, apa itu kandungan di dalamnya? Kalau dia memahami, artinya dia akan bisa mengamalkannya. Orang kalau beramal tentu dia memiliki pemahaman. Kalau orang beramal tanpa pemahaman, berarti hanya ikut-ikutan saja. Maka dari itu pemahaman ini penting. Maka boleh katakan kalau misalkan orang sudah dia itu memiliki persaksian yang dia yakini, meyakinkan dan memahami isi kalimat syahadahnya la ilaha illallah, qad matat minhu asyahawat, sungguh telah meninggal, sungguh telah mati berbagai macam syahwat, keinginan-keinginan. Kalau orang dia itu betul-betul memahami kalimat la ilaha illallah, maka ini sama halnya jajal air. Dia sudah bisa mematikan syahwatnya, mematikan keinginannya. Karena dia tahu bahwasanya hanya kepada Allah yang dia arahkan. Walanat nafsu al-mutamarridah, dan kemudian jiwa yang senantiasa berontak ini menjadi lunak. Jiwa yang senantiasa berontak ini menjadi lunak. Allah firmankan innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa ini senantiasa ngajak kepada asu. Wa qadat ba'da ibaiha wa isti'saiha, dan juga jiwa ini dia akan tunduk ya setelah dia itu sukanya membangkang, sukanya dia itu durhaka. Inilah jiwa kita para jamaah, sukanya membangkang, sukanya berontak, sukanya durhaka, nafsu. Itulah namanya nafsu. Wa aqbalat ba'da iradiha, kemudian setelah jiwa nafsu ini, syahwat ini kemudian sudah dikalahkan, bisa kita mengalahkannya, maka kemudian aqbalat ba'da iradiha, kemudian bisa menerima setelah sebelumnya itu menolak. Jadi orang yang punya nafsu ketika belum ditundukkan, nafsu ini akan senantiasa mengajak kepada yang buruk. Tapi kalau sudah ditundukkan, maka yang baik ini yang akan mendominasi. Wadallat ba'da izziha, dan dia merasa rendah setelah sebelumnya merasa angkuh, merasa tinggi hati, yang merasa besar, merasa mulia, kemudian dia akan tunduk. Ingat, ini dihubungkan dengan kematian. Ya, orang kalau mau mati para jamaah, apalagi dia itu sudah divonis oleh dokter
Misalkan penyakitnya berat, dokter mengatakan, wah ini penyakitnya sudah berat, stadium 4 misalkan demikian, sudah dia akan pasrah. Pasrah apa? Ya pasrah bagaimana supaya sisa waktu yang ada itu akan dia gunakan untuk kebaikan. Yang tadinya dia itu orangnya suka memerintah, dia tidak memerintah lagi. Suka sombong, tidak sombong lagi. Tidak sabar, jadi sabar. Jadi baik semuanya begitu. Kharaja minha khirsuha ala dunya wa fuduluha, akan keluar dari jiwanya, dari nafsunya ini, yaitu apa? Keinginan terhadap dunia dan keutamaan atau keutamaan yang ada di dunia ini. Artinya hal-hal yang berada di dunia yang melimpah itu dia akan sudah abaikan, tidak menghiraukannya lagi, karena pikirannya bukan lagi dunia, dia mau mati. Kalau dia pikirannya mau mati, sudah dunia ini sudah nggak dipikirkan lagi, ya. Wastahhadat baina yaday rabbiha, dan dia itu kemudian siap tunduk untuk menghadap Rabb-nya, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fatiriha, yang menciptakannya, wa maulahal haq, dan juga yang menguasai al-haq, sang penguasa al-haq, adalla ma kanat lahu, dengan penuh kerendahan diri, dengan penuh penghinaan diri. Artinya dia itu sudah pasrah, bahasa Jawanya pasrah bongkoan, sudah pokoknya gimana caranya supaya nanti akhir hidupnya baik, ya. Maka dia kemudian sudah konsentrasinya kepada Allah itu besar, dan dia sudah tidak menghiraukan dunianya, walaupun dia itu punya harta. Dengan demikian pikiran dia itu gimana supaya selamat nanti setelah mati ini. Wa arjama kanat li'afihi wa ma'firatihi wa rahmatihi, yang dia harapkan ketika orang mau wafat, mau meninggal, itu adalah pemaafan dari Allah, ampunan dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita boleh gambarkan para jamaah, orang yang dia itu sedang disidang, kemudian diberi vonis hukuman, apalagi hukumannya berat, ya, apa yang diharapkan? Dia ingin hukumannya diringankan, ya, ingin diampuni, ingin dimaafkan, ingin mendapatkan kasih sayang. Ini dia baru menyadari ketika mendapatkan vonis yang semacam itu. Sebelumnya dia kayak nggak pernah bisa tertangkap, kayaknya dia itu akan merajai dunianya dia selamanya. Ternyata tertangkap dan divonis demikian. Yang diharapkan adalah belas kasihan dari hakim, dari orang-orang yang dia salahi dan lain-lain. Maka orang yang mau meninggal juga demikian para jamaah. Yang dia harapkan adalah dia menyadari kesalahannya, ingin dimaafkan Allah Ta'ala. Dia menyadari kesalahannya, ingin diampuni dosa-dosanya. Dia menginginkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tajarruda minha at-tauhid, maka kemudian dia fokus untuk bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, fokus untuk bisa mengesahkan Allah Ta'ala, bingkitoi asbabi syirki wa tahaqquqi butlani. Dengan apa? Yaitu dengan memutuskan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, atau memutuskan kesyirikan yang telah dia lakukan, dan juga yang membuat dia itu rusak. Maka ini semuanya diputuskan karena itulah yang dia akan menyengsarakan dia di akhirat. Fazalat min hatil kal munazaat, maka kemudian hilanglah darinya, yaitu pertentangan allati kanat masyghulatan biha, yang sebelumnya dia itu tersibukkan dengan hal itu. Orang sebelum dia itu mendekati kematian para jamaah, sudah dia itu berbuat syirik itu sakar pediri, ya, sepenaknya sendiri. Dia merasa bahwasanya tidak apa-apa, ini kan budaya, tidak apa-apa, ini kan melestarikan budaya, ini kearifan lokal dan yang lainnya.
dia sedang sehat, dia sedang dimudahkan Allah Ta'ala, banyak hartanya, sehat badannya, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuk dengan itu semuanya. Tapi begitu kemudian Allah berikan ujian, cobaan, bahkan ada apa-apa mau mati, sudah, yang tadinya dia itu sibuk dengan urusan kesyirikan, akhirnya sudah kemudian dia meninggalkannya, atau dia kemudian tidak berdaya lagi. Wajtama'a hammuha alaman ayqanat bil qudumi alaihi wal masir ilaihi. Terkumpullah keinginannya kepada, yaitu seseorang yang atau zat yang dia yakin pasti akan mendatangi dia dan dia pasti kembali kepadanya, yaitu kepada Allah Ta'ala. Ketika dia seperti itu kondisinya, maka dia yakin ketika mau mati pasti Allah mengutus malakul maut, mengutus malaikat pencabut nyawa, dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawajjahal abdu wajhahu bikulliyati ilaih. Maka dari ini, kalau dia sudah menyadari hal yang demikian, dia akan mengarahkan, seorang hamba ini akan mengarahkan wajahnya secara total, secara keseluruhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak ada pilihan lagi, hanya satu-satunya yang dia harapkan, yang dia inginkan, itu totalitas menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah aslinya jiwanya seorang mukmin. Keteguhan seorang mukmin adalah memiliki totalitas hanya kepada Allah Ta'ala. Wa aqbala biqalbi wa ruhi wa hammi alaih. Dia menerima tidak hanya dengan akalnya, tapi yang dia menerimanya biqalbi, dengan hatinya, dengan ruhnya, dengan segala keinginannya, maka dia menerima apapun yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastaslama wahdahu dhahiran wa batinan, sehingga dia berserah diri. Dia berserah diri hanya kepada Allah semata, lahir maupun batin. Ini gambaran orang yang beriman demikian para jamaah, bahwasanya ketika mau menghadapi namanya kematian, dia fokus bahwasanya inilah saatnya akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berserah diri kepada Allah Ta'ala, lahir maupun batin. Wastawa sirruhu wa alaniyatuh, dan tidak ada bedanya baik yang rahasia ataupun yang tampak, lahir maupun batin tidak ada bedanya. Artinya dia betul-betul mewujudkan kesiapan dirinya untuk menghadap Allah Ta'ala, lahirnya maupun batinnya. Karena tidak semua orang dimudahkan untuk siap menghadapi namanya kematian. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang dia itu takut mati. Nah, kalau takut mati ini lahir batinnya tidak siap. Lahir batinnya tidak siap. Ada orang yang dia itu seakan-akan siap. Sudah, saya nggak peduli, mati nggak peduli. Kayaknya lahirnya siap, padahal batinnya tidak siap. Ya, padahal batinnya tidak siap. Dia menutupi ketakutannya dengan mengatakan saya tidak takut mati. Aslinya takut dengan semacam itu. Maka orang yang sudah betul-betul dia itu pasrah hanya kepada Allah, dia akan menghadap faqala, maka dia mengatakan la ilaha illallah. Maka inilah yang dimaksud dengan, yaitu dalam hadis tadi katakan, ya, man qala fi akhiri kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mengatakan di akhir ucapannya, di akhir hidupnya, la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka ucapannya ini adalah ucapan yang tidak hanya sekedar di lisan, tapi betul ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, jiwanya, hatinya itu siap ya untuk menghadap Allah Ta'ala, raganya pun juga siap. Mukhlisan min qalbi, betul-betul ikhlas sumbernya dari hatinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Waqad takhallasa qalbuhu, maka hatinya ini
yaitu akan terlepas. Hati ini akan melepaskan semua minat ta'alluqi bi ghairi, ketergantungan kepada selain Allah. Jadi hatinya hanya bergantung kepada Allah saja dan akan melepaskan gantungan-gantungan kepada selain Allah. Waltifati ila masiwa, dan dia kemudian juga melepaskan, menoleh kepada apa-apa selain Allah. Yang dituju hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia siap untuk menghadapi namanya al-maut, namanya kematian ini. Para jamaah, demikianlah Al-Imam Ibnul Qayyim Jauziyah menggambarkan bagaimanakah seorang yang mau menghadapi kematian betul-betul harus memiliki kesiapan, khususnya adalah tauhid, khususnya adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak hanya sekedar di lisan, tapi bagaimanakah memahami isinya. Masih ditambahkan oleh beliau, qad harajat dunya, sungguh dunia ini telah keluar, kulluha min qalbi, semuanya dari hatinya. Artinya semua hal-hal yang terkait dengan dunia itu sudah keluar dari hatinya. Hatinya berisi tentang akhirat. Namanya mau wafat, mau meninggal, berarti mau meninggalkan dunia, makanya dikatakan meninggal dunia. Maka keluarlah keinginan-keinginan yang terkait dengan dunia itu, maka di hatinya hanya dengan keinginan akhirat. Wa syarafal quduma ala rabbih, dan dia siap untuk datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hamadat niranu syahwatihi, dan dia memadamkan api syahwatnya. Ketika punya keinginan begini sudah dikalahkan oleh dia bisa mengalahkannya. Wa amtala'a qalbu minal akhirah, hatinya dipenuhi dengan akhirat. Sudah pikirannya pokoknya akhirat, dunianya sudah terlepas darinya. Fasarat, maka jadilah nusba ainaihi, di depan matanya, di pelupuk matanya akhirat itu. Karena dia itu sudah fokus kepada akhirat, jadi di pelupuk matanya, di hadapannya akhirat, bukan dunia lagi. Wasaratid dunya wara'a dhahri, dan dunia akhirnya dijadikan di belakangnya, sudah enggak dilihat lagi. Fakanatil kasyahadah, maka inilah syahadat al-khalisah, syahadat yang betul-betul murni, khatimata amali, yang menjadi penutup amalannya. Yang menjadi penutup amalan adalah syahadat yang khalisah, syahadat yang murni, yang bersih, yaitu kalimat la ilaha illallah. Fatahharathu min dunubi, maka syahadat ini bisa mensucikan dia dari dosa-dosanya. Ba'ad khalathu ala rabbih, dan bisa memasukkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu, karena laqiya rabbah, karena dia bertemu Allah ta'ala, bisyahadatin shadiqatin khalisatin, dengan persaksian yang jujur, benar, dan persaksian yang murni, yang ikhlas. Wa faqadahiru wa batinaha, sejalan antara lahir dengan batinnya. Sirruha wa alaniyataha, baik itu yang rahasia maupun yang terang-terangan. Falau hasalat lahu syahadah ala hadzal wajh, kalau sekiranya para jamaah, beliau kemudian memberikan perumpamaan, kalau sekiranya syahadat ini didapati, syahadat yang sudah benar-benar tepat ini, hanya menghadap Allah Ta'ala saja, ini dia dapatkan fi ayyamis sihhah, di waktu dia sehat. Berarti maknanya apa? Maknanya rata-rata orang dia baru bisa fokus mengharapkan hanya Allah saja karena dia mau mati, alias sudah tidak sehat lagi. Kalau dia memang kondisinya, apalagi kondisinya sakit, ya,
Kalau sekiranya rasa ini, keyakinan ini didapati oleh seseorang di hari-hari sehatnya, lastauhasya minad dunya wa ahliha, niscaya orang itu tidak akan merasa aman dari dunia dan penghuninya. Dari dunia dan penghuninya. Tidak merasa nyaman bukan berarti kemudian tidak butuh dunia, tidak. Artinya dunia digunakan tempat untuk mencari akhirat. Digunakan untuk mencari akhirat. Wa farra ilallah minan nas, dan dia lari menuju Allah ya dari manusia. Artinya dia meninggalkan manusia, lari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anisabihi duna masiwah, dia merasa nyaman ketika sudah bisa yaitu menghadap Allah Ta'ala, ya bukan kepada selainnya. Ibarat kita misalkan sedang beribadah para jamaah, kita ambil contoh satu, misalkan doa saja. Kalau kita ingin doa kita itu diijabi Allah Ta'ala, pasti kita betul-betul sungguh-sungguh di dalam berdoa, dan kita berusaha konsentrasi hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka saat kita itu kemudian merasa nyaman hanya kepada Allah Ta'ala, maka ini kita yakin doa kita didengar Allah Ta'ala dan Allah akan memberikan ijabahnya. Ayyuhal azani wa azakullah. Kemudian beliau katakan lakinnahu, akan tetapi syahida biha biqalbin mashhunin bisyahawat, kalau ternyata persaksian seseorang itu dilakukan dengan hati yang mashhunin bisyahawat, persaksian yang dibarengi dengan hati yang dipenuhi dengan syahwat, dipenuhi dengan syahwat, wa hubbul haya wa asbabiha, dan cinta kehidupan dan sebab-sebabnya, cinta dunia diantaranya. Ya, artinya dia bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia masih dipenuhi dengan banyak keinginan di dunia ini. Wa nafsin mamlu'atin yatlubul khudud, dan jiwanya dipenuhi dengan tuntutan untuk mendapatkan bagian di dunia ini. Waltifati ila ghairillah, dan dia mengarah menoleh kepada selain Allah Ta'ala. Maka ini tentunya tidaklah sama dengan yang kita sampaikan di awal. Maka ini tidak akan bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falau tajarradat katajarrutiha indal maut, kalau sekiranya dia itu bisa fokus sebagaimana fokusnya ketika mau mati, laka nalaha nabaun akhar, maka niscaya itu menjadi kabar gembira yang lain, wa aisun akhar, dan menjadi kehidupan yang lain, siwa aisyal bahimi, yang beda dengan kehidupannya dari binatang ternak. Artinya di akhir sini beliau mengatakan bahwasanya kita ini hamba Allah, kita ini manusia. Jangan sampai kita ini yang manusia diberi akal oleh Allah Ta'ala untuk bisa mencari, memilih ya yang baik daripada yang buruk. Kita bisa mencari, memilih yang benar daripada yang salah. Kemudian tidak ada bedanya dengan hewan. Apa yang beliau maksud di sini? Kita tahu hewan, maka dia tidak memiliki akal. Insting iya, tapi akal tidak. Pekerjaannya, bahasanya yaitu makan, ya tidur, ya tidak pernah dia itu kemudian memiliki yaitu sesuatu yang membuat dirinya lebih baik. Itu bagaimana? Ya memang itulah kodratnya hewan. Maka jangan sampai seorang hamba manusia ini kemudian di kehidupannya hanya sekedar bahasanya yang penting makan, minum, ya tidur dan yang lainnya. Hanya gitu aja. Ya, tapi
gambarkanlah ketika kita hidup di dunia ini seperti orang yang dia itu mau meninggal, orang yang mau wafat. Maka orang yang mau wafat itu orang yang dia itu betul-betul orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang bahasanya orang yang mau meninggal dan benar. Meskipun banyak orang meninggal kemudian sudah di kehidupannya itu tidak baik, mau meninggal tambah nemen, itu banyak. Ada juga begitu. Ya, ini orang putus asa namanya. Ibaratnya orang yang sudah sakit, gak mau sadar kalau dia sedang diuji sakit oleh Allah Ta'ala, tambah nemen. Sudah tahu sakit, kemudian di akhir hayatnya dia malah mumpung masih bisa melakukan aktivitas, berbuat maksiat lagi. Jadi hidupnya atau akhir hayatnya jadi su'ul khatimah, waliyadzubillah. Jadi di sini para jamaah intinya beliau yaitu Imam Ibnul Qayyim Jauziyah menggambarkan bagaimanakah kesiapan seorang mukmin, kedudukan seorang mukmin ketika menghadapi kematian, dia betul-betul fokus yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat yang dijaga baik dia masih hidup apalagi mau wafat adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan ini bukan hanya sekedar ucapan, ya, bukan hanya sekedar ucapan, dan jangan diremehkan. Kadang ada orang yang dia itu meremehkan, kalimat itu aja masa tidak bisa, kan nanti kalau saya mau mati tinggal mengucapkan ya selesai. Nah, masalahnya itu matinya kapan tidak tahu, apakah ketika mau mati dia ingat kalimat itu, tidak tahu juga, itu masalahnya, ya. Makanya kita itu diantaranya disunahkan di dalam hadis dikatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Lakinu mautakum, talkinkan mautakum, yaitu orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi arti mautakum, maut itu mati. Di sini maknanya bukan sudah mati, tapi akan mati. Kenapa? Karena di awal dikatakan lakinu mautakum, talkini, ajari dia ketika mau mati. Kenapa? Karena kalau orang sebelum mati dia bisa mendengar, bisa menirukan, ada manfaatnya. Tapi kalau misalkan ini diterapkan di kondisi orang sudah mati baru ditalkin, ya tidak ada gunanya, orang sudah tidak mendengar, sudah mati. Ya, makanya hadis yang berbunyi lakinu mautakum, ini maknanya adalah kita adalah mengajari orang-orang yang mau meninggal, ya, dengan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimatnya yang disuruh untuk mengajarkan kalimat lengkap para jamaah, la ilaha illallah. Bukan hanya kata Allah saja, itu tidak ada sunnahnya, ya, tidak ada sunnahnya. Kenapa itu kadang-kadang orang ngajari sudahlah pokoknya dituntun dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Apa maknanya Allah? Ya, maknanya Allah apa? Hanya sekedar mengucapkan kalimat Allah. Yang disuruh adalah talqin, menuntun dengan kalimat lengkap la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kita disuruh untuk mentalkin dengan lengkap, bukan dengan Allah saja. Dan orang-orang yang mereka itu mengajarkan agar mentalkin dengan kalimat Allah saja, itu hanya muncul dari kekhawatiran saja. Apa kekhawatirannya? Mereka bahasanya itu akal-akalan. Dia mengatakan bahwasanya kalau kita mentalkin orang yang mau mati, orang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, ya dia susah karena panjang.
Selain itu, kalau misalkan kita mentalkinkan la ilaha illallah, terus dia mengucapkan la ilaha mati, misalkan demikian, kan malah nggak benar. Nah, itu secara akal demikian. Maka jawabannya para jamaah, yang pertama, lafadz hadis jelas menunjukkan lakinu mautakum bi la ilaha illallah. Kita mentalkin, ngajari itu dengan kalimat lengkap la ilaha illallah, bukan Allah satu. Yang kedua, ketika kita mengajari kalimat la ilaha illallah, terus kemudian yang mau meninggal ini misalkan terdengarnya itu hanya la ilaha, kemudian dia mati, Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Ya, Allah lebih tahu maksud daripada yang mau mati ini. Yang mau mati ini. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Kalau memang dia itu Allah mudahkan untuk melafadzkan itu, ya meskipun katakanlah belum lengkap, Allah itu lebih tahu. Jadi misalnya mengucapkan la ilaha, yang ilawahnya nggak kedengaran, ya, kemudian meninggal. Bisa jadi karena tidak kedengaran. Maka ini kadang-kadang orang khawatirnya kalau seperti itu nanti malah tidak mengakui adanya Allah. Tidak, ya, karena bisa jadi tidak terdengar. Allah yang lebih tahu. Kemudian juga sedikit tambahan di sini para jamaah, ketika mentalkin itu jangan nuntun itu secara terus menerus. Kita kembali kepada ya hadis yang tadi kita katakan, sebagaimana di dalam hadis yang tadi kita katakan, yaitu mangkana fi akhiri kalami, barang siapa di akhir ucapannya, di akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah. Jadi kalau kita sedang mentalkin seseorang para jamaah, sedang nazak kan bahasanya, maka ajarkan kepada dia, bisikkan di telinganya ya kalimat la ilaha illallah. Tunggu responnya, ya, ditunggu responnya. Apakah yang kita ajari itu kemudian merespon atau belum? Kalau mungkin karena kondisinya lemah para jamaah mau meninggal itu, kalau belum merespon, kita ulangi lagi la ilaha illallah. Mungkin dia mulai berusaha untuk mencoba melafadzkan, tapi belum bisa. Kita belum mendengar juga, tapi sudah ada usaha mau mengucapkan. Maka kita ulangi lagi la ilaha illallah. Misalkan yang ketiga baru respon. Maka setelah yang mau meninggal ini merespon dengan kalimat yang kita ajarkan la ilaha illallah, sudah berhenti. Ya, kita jangan nuntun lagi. Jangan nuntun lagi. Kecuali kemudian kalau dia kemudian mengucapkan kata-kata lain. Mengucapkan kata-kata lain. Setelah dia kita tuntun la ilaha illallah, dia mengikuti la ilallah, kita tunggu. Terus dia mengucapkan bahasa Jawa ini misalkan endi anakku, ya misalkan, kan sudah ada ucapan lain. Setelah itu kita tuntun lagi, karena akhir kalamnya kalimat mana anak saya kan gitu. Itu kemudian dituntun lagi. Jadi intinya jangan namanya nonton itu ya Pak, Bu, Mbah nyebut nyebut, hanya kok nyebut apa? Nggak tahu. Jadi jangan disuruh nyebut. Kalimat dituntun, lakin itu dituntun la ilaha illallah. Sampaikan aja di telinganya itu la ilaha illallah. Ya, tunggu responnya. Juga jangan kemudian terus menerus ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita nggak melihat responnya dia bagaimana. Jangan seperti itu, ya, karena ini hubungannya dengan mangkana fi akhiri kalami. Barang siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah. Ya, jadi ketika nuntun itu para jamaah itu jangan terus menerus,
ya, tapi pelan-pelan sampai ada respon. Kalau sudah direspon dengan kalimat la ilallah, sudah jangan diajari, tapi terus diperhatikan dia mengucapkan kata-kata lain, kalimat lain atau tidak. Ya, kalau misalkan kita karena menunggui di sampingnya setelah mengucapkan la ilallah kemudian tidak ada kata-kata lain, kalau hanya sekedar batuk, kemudian sekedar bernafas yang enggak keras, yaitu bukanlah kata, bukanlah kalimat. Ya, maka itu tidak perlu diajari lagi setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kadang-kadang para jamaah yang katakanlah terlupakan, kalau tidak dibilang tidak tahu, terlupakan. Orang-orang yang sedang di samping orang yang mau meninggal untuk nuntun itu kadang-kadang di sini yang belum pahamnya. Kadang-kadang hanya mengucapkan nyebut Allah, nyebut begitu, itu malah tidak sesuai. Makanya ini hendaklah kita sampaikan kepada orang-orang yang mereka itu mungkin yang memiliki keluarga, katakanlah yang secara perhitungan mungkin mau meninggal, sampaikan ini. Semoga mereka itu bisa mudah menerimanya, dan diharapkan orang yang meninggal ini di akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk memahami kalimat la ilaha illallah. Mumpung kita masih diberi umur Allah Ta'ala, dimudahkan, maka kita pelajari isi-isinya, dan kemudian kita amalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, dengan harapan karena terbiasa kita mengucapkan, terbiasa kita itu mengamalkan isinya, maka diharapkan di akhir hidup kita nanti juga mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, diberi tataan kitab.